Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih jawab pertanyaan ya, apakah semua bank sudah memiliki produk syariah, Pak? Lembaga apa yang mengawasi kalau memang dalam produk tersebut benar-benar 100% berbasis syariah? Oke, pertanyaan yang pertama, ini apakah semua bank sudah memiliki produk syariah? Tidak semuanya ya. Bank di Indonesia kan ada banyak. Baru 34 yang punya ya, 34. Saya lupa persisnya yang bank umum syariah itu berapa ya? 14 kalau nggak salah ya, yang bank umum, BUS bank umum syariah. Bank umum syariah itu misalnya begini, BCA Syariah, itu sudah bank umum syariah, sudah berbentuk perusahaan perseroan terbatas sendiri ya, BNI Syariah, BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Sinarmas Syariah, Pandin Syariah itu sudah terpisah dari bank induknya dari sisi manajemen atau tata kelola perusahaan. Kemudian bank-bank yang lain itu biasanya berupa unit usaha syariah, misalnya Danamon Syariah itu unit usaha syariah ya, kemudian CMB Niaga Syariah, kemudian BPD itu yang bank umum syariah itu kan baru Bank NTB Syariah, Bank Jabar Syariah, yang selebihnya itu unit usaha syariah. Kemudian ada BPRS itu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yang konven juga banyak. Yang syariah itu 163 kalau nggak salah, yang BPR ya, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Nah, lembaga apa yang mengawasi kalau memang dalam produk tersebut benar-benar 100% berbasis syariah? Yang mengawasi itu kan ada dari sisi moneter dulu nih, tetap diawasi Bank Indonesia, moneter saja ya. Kemudian dari sisi operasionalnya, kemudian pelaksanaan di lapangan itu OJK. Kemudian ada auditor independen juga. Nah, dari sisi kesyariahan yang ngawasi itu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia DSN MUI. Nah, kepanjangan tangan dari DSN MUI ada yang namanya DPS. DPS itu merupakan bagian dari MUI, merupakan bagian dari DSN MUI. Ya, ingat itu ya, kepanjangan tangan dari DSN MUI, dan di setiap bank yang berbasis syariah pasti ada yang namanya DPS. Nah, DPS ini mengawasi ya, saya Dewan Pengawas Syariah di salah satu bank syariah, ya rutin bulanan gitu ya. Bulanan kita hadir di kantor mengawasi atau mendiskusikan sesuatu yang menjadi opini. Mengawasi ini dari sisi pembuatan SOP. Bahkan SOP belum dibikin, kita juga diskusi. Ini nanti kalau produk ini nanti bagusnya pakai akad apa, kemudian nanti pakai skema seperti apa prakteknya di lapangan gitu, nggak hanya sekedar akad-akadnya saja, tetapi prakteknya di lapangan nanti kalau begini gimana, kalau begitu gimana gitu ya. Kemudian untuk produk-produk yang lama ini ya diawasi. Cara ngawasinya kan ada uji petik ya, DPS melakukan uji petik di lapangan, kemudian kalau ada temuan ya langsung disampaikan kepada manajemen, kemudian solusinya seperti apa. Nah, kemudian DPS juga bisa melakukan edukasi kepada para praktisi dan nasabahnya. Nah, sebenarnya sudah diawasi. Nah, cuman ini kok ada pertanyaan, produk tersebut benar-benar 100% berbasis syariah. Nah, ini kata-kata yang sudah tidak ilmiah. 100% syariah itu maksudnya apa? Syariah nggak syariah itu kan pilihannya yes or no gitu aja. Sesuai syariah atau tidak sesuai syariah. Kalau ada 100% sesuai syariah itu saya masih nggak nalar itu sebenarnya. Kalau 100% sesuai syariah berarti nanti ada 1% sesuai syariah, itu ngukurnya gimana itu? 1000% sesuai syariah. Karena kalau ngomongin persen itu dari ya minus sampai lebih dari 100. 300% syariah, itu logika apa? Itu nggak ilmiah. Tapi ya nggak apa-apa sih kalau memang kenyataannya maunya tidak ilmiah gitu ya. Itu kan terserah Anda gitu. Cuman kalau maunya ilmiah ya bilang aja produk tersebut benar-benar sesuai syariah atau tidak. Nah, benar-benar ini juga tolak ukurnya apa? Kalau tolak ukur benar-benar syariah menurut ilmu fikih adalah, ilmu fikih ini kan dari syariat ya. Ilmu fikih merumuskan benar-benar syariah adalah ketika sudah memenuhi rukun dan syarat akad suatu transaksi. Berarti kalau sudah memenuhi rukun dan syarat transaksi berarti sudah benar-benar sesuai syariah.
Ya, dari SOP-nya divalidasi oleh DPS, ya SOP-nya, oh oke ini cocok. Nah prakteknya nanti dicocokin, prakteknya kan bisa diketahui lewat dokumen. Ya, kemudian selain dokumen juga ada on the spot langsung gitu ya, langsung di lapangan, kemudian interview kepada para praktisi. Nah dari situ pengawasan terus dilakukan. Nah insya Allah sih nggak bisa ngelak ya para praktisi kalau ketahuan ini tidak sesuai syariah. Karena DPS kan sekarang juga dibekali dengan risk management, dibekali dengan apa namanya praktek di lapangannya seperti apa yang seharusnya, sehingga hal-hal yang non teknis itu kadang-kadang juga akan menyebabkan kita DPS itu tahu bahwa ini prakteknya sesuai syariah atau tidak. Ya meskipun kita bukan malaikat yang bisa mengawasi dengan valid 100%. Nah kalau ini 100% itu maksudnya bukan hukum ya yang saya bilang ini, tetapi lebih kepada kalau pelaksanaan produknya itu misalnya ada banyak, kemudian transaksinya ada ribuan orang, kita nggak bisa ngecek satu-satu. Bisa dihitung ini persentasenya. Dari 1.000 nasabah misalnya kita hanya sampling misalnya ya 1% atau mungkin 0, sekian persen dari total nasabah. Kalau ini bisa dihitung ya, ini bukan hukum halal haram. Nah dari situ nanti kita pelajari, kalau ada yang salah kita benerin seperti itu. Jadi bank syariah sudah sesuai syariah dari sisi konsep. Kalau dari sisi prakteknya mungkin ada kesalahan. Seperti orang Islam, Islam sudah ya sesuai syariah, namanya agama Islam kan begitu. Praktisi Islamnya bisa tidak sesuai dengan syariat Islam. Ada orang Islam kemudian ghibah. Nah, ini berarti sudah tidak sesuai syariah orang ini. Tetapi Islamnya tetap Islam. Islamnya tetap sesuai syariah, kan begitu. Bank syariah konsepnya tetap sudah sesuai syariah, prakteknya belum tentu. Oleh karena itu tugas mengawasi ada pada diri Anda dan saya misalnya sebagai DPS ya. Kalau ada yang nggak benar, tugas Anda untuk benerin. Tugas Anda, karena hadisnya man ro'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika aful iman. Kalau ada kesalahan, tugas benerin ada pada orang yang melihat kesalahan itu ya, itu versi hadis. Nah mari kalau ada sesuatu yang tidak sesuai syariah menurut pemahaman kita cocokkan dengan konsep bank syariah, kemudian kita ingetin praktisi itu, kita ajarkan yang sesuai dengan SOP ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.